Banyak juga nih Pak Menteri narasi-narasi yang juga muncul terkait mengenai para transmigran yang datang. Misalnya contohnya seperti di Kalimantan, banyak yang bilang katanya enak banget ya gitu. Dari Jawa transmigran kemudian dapat lahan dan lain sebagainya. Akhirnya di situ ada sedikit mungkin penolakan dari warga lokal. Nah, bagaimana kemudian kementerian merangkul ini gitu kan? Padahal kan sebenarnya dibutuhkan sinergi antara warga lokal dan juga ya warga pendatang ini gitu. Pertama, orientasi dari Kementerian Transmigrasi fokus pada kesejahteraan masyarakat lokal, full stop. Jadi itu dulu. Karena kami ingin masyarakat lokal itu menjadi pagar hidup, menjadi pelindung bagi para pendatang. Kita jangan dulu berpikir mendatangkan orang kalau ada resistensi. Kita ingin, saya bahkan dalam tanda petik ya, mengkoreksi beberapa pemikiran transmigrasi, asimilasi. Saya bilang bukan asimilasi. Ini adalah program integrasi. Integrasi itu berarti kita masih menghormati tradisi, budaya masyarakat setempat, adat istiadat. Begitu juga bagaimana lokal juga menghargai tradisi, budaya, adat setempat pendatang. Hidup berdampingan secara damai, rukun. Karena apa? Punya satu tujuan. Semuanya, kesejahteraan untuk semua, itulah yang menjadi slogan dan tagline Kementerian Transmigrasi. Kesejahteraan untuk semua. Nah, sekali lagi bagaimana cara kami? Kami akan fokus dulu kepada masyarakat lokal. Mereka harus sejahtera, merasakan manfaat bahwa oh ya, program transmigrasi ini ikut mensejahterakan kami. Itulah yang ingin kami fokuskan kan tadi. Kalau nanti skalanya industri besar, mereka bahkan yang kami jalankan kan strateginya ada strategi ada gula ada semut. Apa itu maksudnya? Kami sekarang ini orientasinya bukan mindahin semut, tapi menciptakan gula-gula. Nanti semutnya biar datang sendiri. Saya sampaikan contoh nih, yang tadi di Pulau Bali ya kan agak mungkin ya terganggu juga dengan banyaknya pendatang. Bahkan pendatang itu bukan hanya dari Jawa atau dari Lombok misalkan, bahkan dari dunia kan nggak bisa protes. Itu berjalan secara alamiah karena di Bali banyak gula-gula dalam konteks sumber ekonomi dan sebagainya. Ada daya tariknya, ada daya tariknya betul. Nah ini kami dengan analogi serupa, kami ingin menciptakan di seluruh Indonesia itu daya tarik. Seperti contoh, Mbak Maria, pernah dengar Pulau Bawah di Anambas? Nah, Pulau Bawah di Anambas itu pulau kecil di Kepulauan Riau, ya, di Kabupaten Anambas itu saya saja belum pernah ke sana. Tapi ternyata ada investor dari Prancis yang melihat itu sebagai satu potensi yang luar biasa sebagai mesin pencetak uang. Kenapa? Karena alamnya, panoramanya bagus sekali, sehingga terus kemudian dia bikin resort di situ, terus kemudian harganya per kamar itu sampai 200 juta, tapi selalu fully book. Artinya bisa dibayangkan potensi-potensi itu jika digarap secara serius itu bisa menghasilkan lebih banyak income gitu. Bukan hanya untuk masyarakat tapi juga untuk negara. Berarti note ya Pak, pertama adalah kesejahteraan masyarakat lokal terlebih dahulu begitu ya, baru mendatangkan sinergi juga dengan masyarakat pendatang.